Ya, selamat malam. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya dengan judul Tes Performa dan Sikap Ilmiah Keterampilan Proses Sains atau KPS. Dan dengan saya sendiri di Mas Andrew Pratama Nebaho dengan NIM 4173321011. Nah, sebelumnya itu kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, latar belakangnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam proses pembelajaran terdapat dua aspek yang menonjol, yaitu metode dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Pendapat itu disampaikan oleh Ari pada tahun 2013. Dan yang kedua, fisika merupakan bagian dari sains atau IPA. Fisika pada hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan penyelidikan. IPA sebagai kumpulan pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Fisika dipandang sebagai suatu proses yang sekaligus produk, sehingga dalam pembelajarannya harus mempertimbangkan strategi atau metode pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu salah satunya melalui kegiatan praktik. Menurut Supriyanto pada tahun 2007 bahwa fisika merupakan ilmu fundamental yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita lanjut pada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam observasi lapangan ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. Apakah pendekatan keterampilan proses sains dapat mempengaruhi penguasaan konsep pada siswa? Dan yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan keterampilan proses sains terhadap penguasaan konsep fisika kelas pada siswa pada kelas 10 SMK Negeri 14 Medan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu analisis situasi. Dalam observasi yang telah dilakukan di sekolah SMK Negeri 14 Medan, terdapat proses pembelajaran. Didapat hasil bahwa guru sering menggunakan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar. Guru selalu mengkondisikan persiapan pembelajaran di kelas. Guru selalu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan situasi siswa dan lingkungan siswa. Guru selalu menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan situasi siswa dan lingkungan siswa. Guru selalu melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis, kegiatan awal, inti, dan penutup. Guru sering memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran secara individu, kelompok, atau klasikal. Guru sering menggunakan waktu mengajar secara efisien. Guru sering menyampaikan tujuan di awal pembelajaran. Guru sering menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Guru selalu menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan gerak badan yang wajar ketika melaksanakan pembelajaran. Baiklah, di sini kita akan melanjutkannya. Selanjutnya itu adalah bab 3, yaitu ruang lingkup permasalahan. Nah, terdapat beberapa hal dalam observasi lapangan ini guna memfokuskan paper yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan proses sains pada pembelajaran fisika
Dan yang kedua, subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMK Negeri 14 Medan. Dan yang ketiga, penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 14 Medan, bertempat di Jalan Karya Dalam nomor 26 Karangberombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, selanjutnya bab 4, yaitu perbedaan fungsi dan peranan keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Nah, keterampilan proses sains merupakan salah satu pendekatan yang dijadikan titik acuan bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran fisika, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Keterampilan proses sains menekankan pada pembentukan keterampilan pada peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehan yang didapatnya. Keterampilan tersebut diartikan sebagai kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif guna untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Pendapat ini disampaikan oleh Nur Tang pada tahun 2019. Dan selanjutnya, pencapaian keberhasilan belajar mengajar memerlukan dukungan dari guru, siswa, dan sekolah. Salah satu hal yang paling penting harus dimiliki oleh siswa, terutama dalam pembelajaran fisika atau sains, adalah keterampilan proses sains atau KPS. Kecakapan hidup seperti kemampuan mengamati, berpikir, bekerja, bersikap ilmiah, dan berkomunikasi merupakan bagian dari keterampilan proses sains atau KPS. Nah, selanjutnya beberapa fungsi mengenai pendekatan keterampilan proses sains sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan keterampilan proses sains memberikan pengertian yang tepat kepada peserta didik tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, pembelajaran dengan keterampilan proses berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar membuat peserta didik belajar proses sekaligus produk ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari observasi ini adalah keterampilan proses sains berpengaruh terhadap penguasaan konsep fisika pada siswa, di mana keterampilan proses sains atau KPS merupakan suatu perangkat kemampuan yang kompleks yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam melaksanakan penelitian ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Penguasaan keterampilan proses dapat diukur dengan tes penampilan. Tes penampilan dapat diobservasikan jawabannya baik secara tulis maupun lisan. Dalam tes penampilan dapat diketahui keterampilan dan cara berpikir responden atau siswa. Nah, terima kasih. Sekianlah dari hasil paparan presentasi tes unjuk kinerja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.